Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan buat donat bomboloni. Ini donatnya empuk, lembut, kokoh tanpa baking powder. Yuk simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya, barangkali ini bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support, sudah subscribe channel ini. Oke, lanjut aja ke videonya. Nah, di sini saya akan masukkan 2 butir telur utuh. Ini sama putihnya ya, jadi bukan kuningnya aja. Tujuannya supaya donatnya itu hasilnya tuh kokoh walaupun tanpa baking powder ya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan susu cair hingga total keseluruhan 315 gram ya. Nah, oke, selanjutnya ini diaduk sampai tercampur rata ya. Nah, kemudian kita sudah siapkan tepung protein tinggi, masukkan gula pasir, susu, ragi, dan bread improver. Kemudian semua bahan kering ini dicampur hingga rata. Nah, selanjutnya masukkan bahan cairnya ya secara bertahap. Oke, aduk dengan perlahan hingga cairannya ini terserap dengan baik oleh tepung ya. Oh ya, di sini videonya saya agak cepetin sedikit ya supaya durasinya itu tidak terlalu panjang. Barangkali teman-teman bosen menontonnya, tapi saya harap tidak bosen ya teman-teman. Semoga aja video yang saya suguhkan ke teman-teman semua ini dapat bermanfaat ya. Oh iya, ada request ya dari salah satu komentar yang minta sepil cara mengangkat donat dari penggorengan. Oke, langsung disimak ya videonya, jangan di skip ya. Semoga ini dapat memberikan manfaat ya. Nah, setelah tercampur rata ini di mixer saja menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata ya. Atau sampai setengah kalis ya kira-kira. Untuk lamanya ini kira-kira 3 menitan atau sampai 5 menit ya. Untuk bahan cairnya tadi saya tidak menambahkan kembali ya, cukup 314 gram ya, atau ya kurang lebih 315 gram aja ya teman-teman, atau disesuaikan aja ya dengan daya serapnya tepung. Nah, setengah kalis masukkan margarin. Di sini saya pakai margarin Blue Band ya teman-teman. Untuk margarin bebas ya, mau Blue Band atau merek yang lain juga boleh. Nah, untuk di resep ini saya tidak menggunakan butter ya untuk bahan lemaknya, jadi saya pakai margarin. Tapi margarin Blue Band ini enak ya, gurih, creamy ya. Jadi enak deh rasanya, beda dengan margarin yang merek-merek lain ya teman-teman. Oke, ini di mixer masih menggunakan kecepatan rendah sampai margarin dan adonannya ini benar-benar menyatu ya. Tapi masih menggunakan kecepatan rendah ya, jangan sekaligus menggunakan kecepatan tinggi karena nanti hasilnya itu tidak maksimal ya teman-teman. Jadi seratnya itu belum terbentuk dengan baik ya. Nah, kalau misalkan sudah tercampur rata, kemudian naikkan kecepatannya ya. Tapi ini sebelumnya saya bersihkan dulu bagian pinggir-pinggir baskomnya dan saya akan balik ya, supaya bagian bawahnya itu termixer juga sehingga nanti adonannya itu benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini masih menggunakan kecepatan rendah. Nah, setelah ini, setelah tercampur rata ya semua bahan, kemudian naikkan kecepatannya ke kecepatan tinggi atau kecepatan sedang ya. Nah, itu disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing ya. Oh iya, ada satu pertanyaan ya dari teman kita nih yang di komentar, katanya adonannya itu kelembekan awalnya ya, kemudian di mixer itu dia tidak halus ya, atau bergerigi gitu alias bergerindil gitu mungkin ya. Jadi teksturnya tuh tidak lembut halus gitu ya teman-teman. Nah, itu memang ya kalau adonan kelembekan
nanti akhirnya tuh dia memang sulit kalis ya teman-teman. Jadi teksturnya itu sulit lembut ya, walaupun di mixer dengan durasi yang lama ya. Nah itu solusinya teman-teman didiamkan aja gitu ya, diistirahatkan gitu beberapa menit, 10 atau 20 menit, kemudian nanti diuleni lagi ya, atau bisa juga ditambahkan tepung tapi sedikit demi sedikit aja ya. Nah, untuk penambahannya tepung berapa jumlahnya di sini saya juga tidak bisa patokin karena saya juga tidak tahu ya seberapa kelembekannya ya. Nah, makanya di sini saya untuk penambahan bahan cairnya itu secara bertahap ya teman-teman, supaya tidak kelembekan, tujuannya itu ya teman-teman. Dan kalau kita masukkan air secara bertahap, jadi airnya itu terserap baik oleh tepung ya, sehingga mengurangi resiko kelembekan ya teman-teman. Nah, kira-kira yang bisa saya jelaskan seperti itu ya, karena memang adonan kelembekan itu bukan malah kalis ya teman-teman, malah dia jadi sulit kalis ya, alias adonannya itu sulit lembut, halus gitu ya permukaan atau tekstur adonannya ya. Dan kurang air pun sama ya teman-teman, sulit kalis juga, jadi adonan tuh bergerigi gitu ya, jadi tidak bisa lembut permukaannya tuh, teksturnya tidak bisa halus ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk adonan ini bisa lihat ini konsistensi adonannya tuh lentur ya, lunak gitu, tapi tidak kelembekan ya teman-teman. Dan juga ini tidak kurang air ya, jadi kira-kira adonan yang pas gitu ya. Nah seperti ini teksturnya ya teman-teman. Semoga dengan video ini ya teman-teman yang masih kesulitan dalam membuat adonan donat bisa terbantu dan bisa berhasil ya. Tetap semangat ya teman-teman, jangan putus asa. Coba kita sering berlatih aja. Jadi ya memang banyak modal gitu ya untuk kita keluarkan ya untuk berlatih itu ya, tapi teman-teman bisa buat separuhnya dari resep ini, atau teman-teman bisa cari juga resep yang ukuran tepungnya itu 250 gram, ada di video saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman, bisa scroll aja, bisa lihat-lihat ya. Nah untuk cara rounding ya teman-teman, ini boleh dengan cara apa saja, yang penting teman-teman nyaman, dan yang penting ya yang teman-teman bisa aja ya. Dan usahakan ini permukaannya tuh sampai mulus dan bulat padat gitu ya teman-teman. Nah ini sebelum disusun atau ditata, kita taburi dengan tepung dulu supaya permukaan adonan ini tidak kering ya, supaya lembab gitu ya. Karena ini kan tidak saya tutup dengan plastik atau kain ya teman-teman, atau teman-teman bisa juga tidak diolesi tepung tapi harus ditutup ya adonannya menggunakan kain ataupun plastik ya. Nah ini bagian bawahnya dicubit-cubit, bagian sambungan adonannya ya, cubit tipis aja teman-teman supaya tidak berbekas gitu ya. Kemudian ditekan-tekan gitu ya, sampai permukaannya ini sama rata dengan bagian atasnya ya. Nah setelah selesai semua ini diistirahatkan ya, kurang lebih ini saya sebentar ya, 10 menit aja, tidak terlalu lama. Karena ini saya akan buat donat bomboloni ya. Atau kalaupun tidak di resting ya itu tidak masalah ya teman-teman. Kalau mau buat donat bomboloni ya bisa langsung aja dipipihkan sedikit gitu ya teman-teman. Bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan scraper, atau bisa juga menggunakan cetakan dan alat penyetannya seperti ini ya. Dan ini tidak saya tekan dengan kuat-kuat, saya tekan sedikit aja seperti ini ya. Kemudian ini langsung aja kita susun kembali di wadah, kemudian langsung di proofing ya sampai donat ini mengembang 2 kali lipat ya. Oke, ini setelah selesai ini kita tutup, kita proofing ya. Nah untuk cara lainnya bisa juga di penyet menggunakan scraper seperti ini ya, sampai udara-udaranya ini keluar. Karena ini tadi kan di resting ya teman-teman, otomatis sudah ada gelembung-gelembung udara, jadi kita harus kempiskan ya seperti ini.
Nah, kalau misalkan tidak di resting dulu teman-teman, selesai kita membulatkan yang terakhir, nah itu langsung aja dipipihkan sedikit ya bagian atasnya supaya mudah nanti ketika dibalik ya, ketika digorengnya tuh mudah untuk dibalik maksudnya gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah mengembang seperti ini, saya panaskan minyak. Biarkan minyaknya panas di api kecil. Nah, kemudian ini kita goreng. Untuk cara menggorengnya bisa bagian atasnya dulu atau bagian bawahnya dulu ya. Ini saya random aja sih teman-teman, kadang-kadang bagian atasnya dulu, kadang-kadang bagian bawahnya dulu. Tapi menurut saya sih sama bagusnya ya teman-teman. Nah, ini warnanya kecoklatan banget ya teman-teman. Tapi kalau warnanya kecoklatan seperti ini, jadi white ringnya itu tampak sekali ya teman-teman. Oh iya, ini ada yang request ya, bagaimana cara mengangkat donat dari penggorengan. Nah, kalau cara saya seperti ini ya, ini dihentakkan dulu seperti ini, kemudian ditiriskan menggunakan alas tisu. Nah, ini untuk penirisan yang pertama ya dari penggorengan. Kemudian setelah ini saya susun kembali di wadah lain menggunakan tisu yang baru ya, supaya minyaknya ini benar-benar terserap oleh tisu ya. Jadi donatnya tuh tidak berminyak-minyak gitu ya teman-teman. Nah, cara yang saya lakukan seperti ini ya. Semoga semua teman-teman yang request, yang mengalami kendala-kendala bisa terjawab ya dengan video ini. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Ini donatnya memang tidak terlalu besar banget karena memang saya tidak menggunakan trik-trik yang adonan kecil supaya hasilnya besar. Oh ya, ini yang tadi pertama digoreng ya, warnanya kecoklatan banget. Hampir gosong gitu ya teman-teman. Tapi ini tidak tidak pahit ya teman-teman. Nah, ini donatnya lembut banget ya teman-teman. Tuh, lihat. Ini seratnya tuh padat karena dia kokoh ya, karena tadi kita menggunakan putihnya juga ya untuk telurnya. Jadi telurnya telur utuh ya. Jadi putih telur itu berfungsi kepada adonan, jadi supaya lebih kokoh ya teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan baking powder juga tidak masalah ya, karena dengan putih telur aja ini bisa kokoh ya, seratnya padat, halus, dan ini tidak berongga, alias seratnya itu halus atau porinya nih halus ya teman-teman, tidak kasar karena ini tidak kelewat mengembang. Tapi kalau misalkan kelewat mengembang, otomatis porinya itu akan kasar atau besar-besar ya teman-teman. Nah, oke, selesai sudah videonya. Semoga ini bermanfaat ya, dan semoga semua yang request dan yang bertanya, semoga dengan video ini bisa terjawab ya, dan semoga video ini juga dapat membantu teman-teman yang masih kesulitan dalam proses pembuatan donat. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.